Ada 1.800 kasus yang sebelumnya sudah dilaporkan oleh para warga Banten. Tapi tidak ditindaklanjuti. Belum. Ya betul. Dan ini juga mengenai ditetapkan sebagai tersangka, ternyata Ratu Atut ini sudah menghilang dari sejak Senin malam. Jadi keberadaannya sudah diketahui. Ini sempat saya baca juga di beberapa media online, diwawancara Ahmad Jajali, ini mantan tim sukses Atut di Pilkada Banten. Katanya ibu juga tidak bisa dihubungi, tapi dia menolak untuk mengatakan ibu ini menghindar. Karena mungkin secara psikologis masih merasa terganggu, adiknya baru ditangkap juga, suaminya juga belum lama meninggal gitu. Jadi ya kita masih belum bisa menentukan lah apa penyebab menghilangnya Ratu Atut ini. Nah mungkin sekedar juga mengingatkan bahwa walaupun namanya ini sedang tercoreng, tapi Provinsi Banten ini provinsi yang sangat kaya dengan kawasan industrinya. Kalau nggak salah katanya itu ada 19 kawasan industri yang tersebar. Kemudian juga kita ingat ada pelabuhan Merak di sana, kemudian juga bandar udara kita Soekarno-Hatta yang paling tersibuk, yang paling terpadat juga, dan juga satu lagi ini loh wilayah Tangerang Selatan jangan salah yang memang juga dipimpin oleh keluarganya dari Ratu Atut itu menyumbang 68% dari untuk ekonomi Provinsi Banten tersebut. Nah ini ya makanya kalau misalnya melihat begitu banyak potensinya berarti kembali lagi kalau korupsi itu tidak boleh ada di sana. Tidak boleh. Apalagi mengingatkan juga waktu Ratu Atut waktu itu naik menjadi gubernur, dia pernah mengatakan satu janji. Apa tuh? Saya mendapatkan janjinya, di mana dia bilang saya akan mendukung kelancaran penanganan kasus korupsi Banten. Siapapun yang terbukti melakukan penyelewengan akan dihukum. Nah bicara mengenai penyelewengan ini juga dari ICW, Ade Irawan ya mengatakan, jadi dari kurun 2010 sampai 2013 indikasi dari ICW sudah mengkaji ada 175 proyek yang kebanyakan adalah infrastruktur yang melibatkan aliansinya keluarga Ratu Atut Khosia, di mana total proyeknya itu adalah sekitar 1 triliun rupiah. 1 triliun rupiah. 1 triliun rupiah. Juga ya. Kalau mengingat infrastruktur memang banyak yang masih masih dikaji di sana gitu. Apalagi banyak melihat informasi yang akan diberikan oleh Betul, banyak sekali. Soalnya kalau tadi Adrian bilang mungkin Banten itu memang sebuah provinsi yang memang kaya. Tapi dan kita juga dengar pemberitaannya dengan kerajaan dinasti Ratu Atut ini yang sangat luar biasa hartanya. Tapi ternyata Banten itu sendiri masih dibelit dengan permasalahan kemiskinan. Gizi buruk, nasi aking, dan juga pengangguran masih begitu mudah ditemukan di sana. Saat anak sebayanya belajar di sekolah, tidak demikian dengan Hairul Anwar. Bocah berusia 7 tahun itu justru tertidur pulas. Nafasnya tenang, namun gerakan tulang rusuknya berbeda dari anak kebanyakan. Normal yang lain. Sang ibu tak pernah jauh darinya. Ketika Anwar bangun, Uliati siap menggapainya. Ya, Anwar memang berbeda dari anak kebanyakan. Ia sulit berdiri sendiri. Anwar pun tak bisa berjalan jauh. Bungsu dari 4 bersaudara ini juga belum bisa berbicara. Padahal ia terlahir normal. Bocah ini diduga menderita polio dan gizi buruk sejak berusia 2 tahun. Kehidupan sehari-hari keluarga Anwar mengandalkan penghasilan tidak tetap sang ayah sebagai buruh jahit. Dengan penghasilan sekitar Rp25.000 per hari, keluarga tak bisa maksimal mengobati Anwar. Ya periksa juga, bingung habis periksa tuh takut mahal gitu, nggak bisa, nggak tahu gitu. Nggak bisa, nggak takutnya mahal gitu, nggak ada uangnya. Berobat juga paling ke Kesmas yang gratis itu. Kesmas nggak suka diobatin yang benar gitu. Warga asli Serang ini memang tak bisa apa-apa. Biasanya ibu jemur berapa hari? Untuk kehidupan sehari-hari, ia pun mengandalkan program pemerintah seperti BLSM dan Raskin. Jatah Raskin hanya cukup untuk makan 3 hari.
Jika tak ada pendapatan, nasi aking pun kembali menjadi pilihan. Kebutuhan air minum, mandi, dan mencuci pun berasal dari kali. Potret kehidupan ini umum terjadi di Kampung Ciwedus, Kelurahan Masjid Piyai, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Jaraknya sekitar 10 km dari pendopo Gubernur Banten. Masih dari Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Kondisi berbeda dialami Asep Ruhiat. Pria berusia 43 tahun ini kehilangan pekerjaan tetapnya saat krisis moneter mendera Indonesia. Sempat menjadi supir dan montir, namun karena ia tak mengenyam bangku sekolah, hingga kini Asep bekerja serabutan. Padahal ia harus memberi makan keluarganya. Pria kelahiran Serang 16 Juli 1965 ini begitu mengandalkan program Raskin untuk memberi makan keluarganya. Asep juga tinggal bersama ibu mertuanya. Sang ibu yang sudah berusia 80 tahun ini pun tidak dalam kondisi sehat karena faktor usia. Jangankan untuk berobat, untuk makan pun Asep belum pasti dapat. Sementara antara mencukupi dengan kekurangan, banyak kekurangannya. Makan apa adanya. Itu pun masih menemukan nasi pun sudah bersyukur. Potret pengangguran seperti Asep tak sulit dicari di Kampung Begawati, Desa Kilasah, Kecamatan Kasemen. Masih di wilayah Kota Serang, jantung pemerintahan Banten. Hasil penelitian seorang ekonom Universitas Tirtayasa Serang menunjukkan angka kemiskinan di Banten sangatlah tinggi. Ada peningkatan angka kemiskinan yang luar biasa dari 2012 ke 2013. Dari sebelumnya sekitar 627.000, kini menjadi 657.000 orang miskin. Indeks pembangunan manusia Banten juga tergolong masih rendah. Padahal perkembangan ekonomi makro di Banten sudah positif. Pendapatan asli daerahnya pun besar, namun hasilnya tak dapat dirasakan publik. Ketika katakanlah ada penangkapan Wawan sebagai bagian dari dinasti Atut, itu jadi menarik karena sebenarnya inti permasalahan Banten itu adalah dinasti rente, dinasti yang merampok hak-hak publik. Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Banten memiliki pandangan sendiri. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Banten justru turun secara signifikan. Dari 8% penduduk miskin, kini secara bertahap turun hingga 5%. Ada sejumlah program nasional maupun regional yang diberlakukan untuk menanggulangi masalah kemiskinan, seperti program Keluarga Harapan, Raskin, Bantuan Siswa Miskin, dan BLSM. Di tingkat provinsi ada Jam Sosratu yang memberikan asuransi bagi warganya. Pemerintah Provinsi Banten juga membantah dugaan korupsi dana bantuan sosial. Untuk bantuan tunai bersyarat, dan ini yang disebut dengan bansos, gitu kan. Jadi kalau dikatakan fiktif, tidak ada fiktif. Bisa langsung tanyakan kepada yang bersangkutan, kita berdasarkan data, by name by address. Dinas Sosial Provinsi Banten optimis, angka kemiskinan bisa turun dengan diselenggarakannya program sosial ini. Sebuah rencana aksi tentu saja akan teruji dalam pelaksanaannya nanti. Anggi Juniarti, Erwin Widyastama melaporkan untuk NET. Ya, ini memang ironis sekali karena Banten ternyata memang terkenal dengan potensi provinsinya yang kaya, yang banyak, tapi sebetulnya masyarakat sekitarnya sendiri hidup dalam kemiskinan dan kesulitan. Ini kalau peribahasa seperti itik mati tenggelam di kolam gitu kali ya. Apa tuh jadinya? Jadi sebetulnya si itik itu dia
nggak harus mati karena dia penuh dengan air, dikelilingi dengan air gitu. Dia tidak harus mati kehausan, tapi dia malah mati kehausan padahal di sekelilingnya banyak sumber yang bisa dimanfaatkan. Ironis ya. Betul. Dan ini tadi kalau misalnya melihat di tayangan tadi katanya mereka menolak bahwa dikatakan ada lembaga fiktif, tapi buktinya ICW juga sudah menemukan ada 10 lembaga fiktif yang ditemukan di Banten yang ternyata totalnya menerima dana bantuan itu sekitar 4,5 miliar rupiah. Ini penyelewengan dana bansos kan. Betul. Dan itu masih ada aliansi dari Ratu Atut Khosyah juga. Disinyalir seperti itu. Kalau nggak salah juga kemarin KPK sudah mempersiapkan untuk sangkaan selain yang berkaitan dengan Pilkada Lebak ya. Betul. Tapi memang dalam tahap masih koordinasi untuk sprindiknya untuk disesuaikan dengan pasal-pasal yang akan terkait gitu kan. Betul, terutama untuk bidang bansos dan hibah juga korupsi alat kesehatan ya. di Betul. Tangerang Selatan. Kita akan